kami dari Pansus Hak Angket Pati ini kita ingin kita lebih hati-hati. Berhubungan dengan masalah-masalah lain, tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Pemirsa, rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati di DPRD Pati ditunda sementara untuk rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pansus dibentuk sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan telah menyisir 22 dugaan pelanggaran Bupati Sudewo hingga difokuskan menjadi 12 pelanggaran. Dugaan pelanggaran itu diantaranya terkait dengan kebijakan Bupati, kemudian masalah tata kelola pemerintahan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif hingga kasus pemberhentian 220 pegawai RSUD. Dan saat ini, bola terkait pemakzulan Bupati berada di tangan DPRD Pati. Bagaimana pemirsa peluang Bupati Sudewo dimakzulkan melalui mekanisme politik yang tengah berlangsung? Mari sama-sama kita diskusi dengan narasumber kami yang sudah kami hadirkan melalui sambungan Zoom. Ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, dan juga Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto. Selamat malam Pak Joni, Pak Agung, apa kabar? Selamat malam. Malam Mas Pak Joni. Ya, saya ke Pak Joni dulu nih. Pak Joni, bagaimana panasnya suasana politik di Pati hingga saat ini, meski agak meredah kena menyambut ulang tahun kemerdekaan kita. Bagaimana perkembangannya Pak Joni? Ya, perkembangannya alhamdulillah kita kompak lah di Pansus Hak Angket ini, kita kompak, kita fokus, kita juga bersemangat dalam artian kita memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Pati, Mas. Jadi insya Allah kita kerja maksimal. Maksudnya ya, Pak Joni, Anda kompak dan semangat untuk memakzulkan Bupati, begitu Pak? Bukan, maksudnya gini, kami itu sesuai dengan inti dari Pansus Hak Angket itu adalah kita mencari data, mencari bukti terhadap kegagalan ataupun kebijakan-kebijakan yang salah mungkin dari Pak Bupati, ya, sehingga jangan sampai kami itu nanti akan memberikan data atau bukti-bukti yang mungkin tidak akurat gitu, Mas, maksudnya. Ya, artinya Pansus Hak Angket ini kan tugasnya pertama menginventarisir semua permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran Bupati, begitu Pak Joni ya? Betul, betul. Dari Mas, 20 sekian tadi sudah tereliminir banyak menjadi 12. Apa saja itu Pak Joni? Ya, 12 itu sama seperti yang disebutkan tadi, seperti Mas yang bilang tadi, ya. Jadi juga ada termasuk nanti ada proses pengadaan barang dan jasa, kemudian ada proyek-proyek infrastruktur yang mungkin yang tidak sesuai dengan janjinya, ada efisiensi, kemudian juga masalah mutasi jabatan, ya banyak lagi itu, banyak sekali, Mas. Ya, tapi kan tentunya pengumpulan data dan informasi ini bukan berdasarkan katanya orang atau barisan sakit hati kan Pak? Bukan, kami langsung panggil langsung, kami ada jadi seperti penyidikan ya, jadi kami panggil atau orang-orang yang memang terlibat di dalam itu, kita panggil, kita penyidikan bareng-bareng satu tim Pansus Hak Angket itu, Mas. Ini pintu masuknya dari PBB ya Pak ya? Pintu masuk dari PBB, ya, betulnya banyak sekali Mas, banyak ini ya. Jadi PBB adalah salah satunya saja itu. Oke, tapi pemantiknya tentu PBB, kemudian momentumnya ternyata puluhan begitu Pak Joni ya, kasusnya begitu? Iya, banyak iya, betul. Pak Joni, ini salah satunya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di Pati selama ini seperti apa sih Pak? Nuansa dan komunikasinya berlangsung, walau satu kompleks kantornya Pak? Iya, jadi kami juga menyayangkan ya, jadi memang komunikasi kami kok agak tersendat ya. Jadi contohnya saja seperti masalah PBB 250% itu kenaikannya, kami dari DPRD sama sekali tidak diajak bicara dari DPRD Pati. Itu salah satu contohnya, Mas. Ini apa karena jotaan ini dengan Bupati atau piye, Pak? Tidak ya. Jadi kami sih ingin suasana kondusif ya, Mas. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi kami itu
serba salah sebenarnya. Teman-teman DPRD serba salah. Oke. Kita mau teriak itu nanti rame, nggak teriak juga kami sudah dihujat masyarakat, Mas. Kami dihujat habis sama masyarakat itu. Ya karena kami diam. Diam itu bukan berarti kami nerima apa-apa, bukan. Kami ingin suasana ini kondusif. Gitu, Mas. Akhirnya Jadi giliran itu, yang teriak rakyat atau masyarakat, wah ini sekaligus ini DPRD terwakili begitu Pak ya? ya jadi bukan. Jadi kami ya terpaksa harus muncul lah. Kami kan udah ini DPRD mana nih? Seperti makan gaji buta saja, aku nggak pernah kelihatan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ya kami otomatis ngikuti lah keinginan dari masyarakat, kita ikuti. Mengalir lah kita. Ya, ini menarik sekali. Kasus Pati ini bisa menasional dan bisa jadi pelajaran bagi kepala daerah lain. Pak Agung, bagaimana pemetaan Anda pada peristiwa Pati yang menasional ini? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, pertama pemakzulan ini bukan yang pertama ya Mas di kabupaten di Indonesia gitu. Jadi sebelumnya juga kalau kita pernah sempat dengar ada kasus Pak Aceng Fikri di Garut ya. Betul. Waktu itu menarik. Ini dari partainya Pak Joni kalau saya tidak salah, silahkan dikoreksi, dari Partai Demokrat pada masa itu Pak SBY presidennya. Iya. Nah kalau sekarang kader Gerindra Pak Prabowo presidennya. Iya. Nah, saya melihat dua kasus ini punya tensi yang punya kemiripan ya, di mana di sini intervensi dari presiden ataupun Gerindra ya minimalis dan sebagaimana Demokrat pada masa Pak SBY, dan saya mengapresiasi itu sebagai bagian dari kita berdemokrasi secara sehat. Kalau memang ada salah ya kita koreksi. Karena waktu kemarin demonstrasi juga teman-teman Gerindra itu turut menandatangani pansus dan pansus pemakzulan ya Pak Joni ya. Seperti betul. memberikan koreksi beberapa kebijakan bupati yang selama ini kurang tepat seperti itu. Itu yang pertama Mas Don. Yang kedua yang saya soroti ini menguji legislatif DPRD Pati, Mas Don. Jadi jangan terlena nih Pak Joni dan teman-teman, karena kesempatan pertama kemarin udah kebobolan, masyarakat sudah marah. Ya marahnya luar biasa itu sampai menasional bahkan menginternasional Pak. Iya. Jadi Pati bukan go nasional lagi, go internasional ini. Tapi dengan tone yang minor semacam itu. Jadi saya berharap uji dari masyarakat terhadap kerja legislatif ini bisa digunakan untuk membuat masyarakat semangat mendukung ya, mengapresiasi kerja legislatif, karena mereka berharap legislatif DPRD Pati bisa menjadi garda terdepan yang merepresentasikan ya kepentingan mereka, kebutuhan politik mereka terhadap soal-soal bupati ya, supaya ke depan apapun yang dihasilkan dari putusan lewat pansus nanti memang sudah sesuai dengan mekanisme yang setransparan mungkin. Dan usul saya Pak, kalau bisa live streaming YouTube Pak, atau IG live atau TikTok live Pak, sebagai keterbukaan ya. Persis, kalau misalkan pintu DPRD dibuka seluas-luasnya ya pasti terbatas. Tapi kalau dibuka platform sosmednya, YouTube-nya, TikTok-nya, IG-nya, semuanya, itu kan semua bisa melihat. Bahkan Indonesia nonton, Pak. Iya. Ya, bisa jadi saya juga akan lihat tipis-tipis saya kan. Oh, kita nanti siarkan langsung juga Pak itu, kalau memang itu open for public. Coba Pak Agung, Anda melihat sebenarnya ini momentumkah yang kemudian dimanfaatkan oleh legislatif di Pati, yang tadi kata Pak Joni itu kan sudah berusaha untuk berteriak, tetapi komunikasinya mandek dengan Bupati. Kemudian ada momentum lewat suara rakyat kan, Vox Populi, Vox Day, yang harusnya itu juga bisa direpresentasikan oleh wakil rakyat kita. Nah, ketemu momentumnya, nah langsung, ini masuk tuh barang. Gimana tuh Pak Agung? Betul, persis. Jadi saya berharap ini momen kedua DPRD untuk membuktikan bahwa mereka bersama rakyat. Dengan kerja setransparan mungkin, seterbuka mungkin, supaya tidak ada sangka lagi. Dan ketika masyarakat sudah percaya lagi kepada DPRD, itu salah satu indikator bahwa pemerintahan bisa berjalan lebih baik dan efektif, Mas Don. Karena apa? Karena saya melihat ini legitimasi pemerintahan di Pati dari jauh, walaupun saya dari jauh, berada di titik terendah, bahkan minus. Saya nggak bisa bayangin Bupati mau ngomong langsung dilempari, padahal sudah ditenangkan oleh koordinator masa aksi yang kemarin dia sempat menangis gitu karena nggak mampu lagi. Mungkin saking kesalnya, klimaksnya itu akhirnya dilempari Pak Bupati, dilindungi sama ajudan semacam itu. Dan itu saya
tidak bisa membayangkan gimana seorang kepala daerah akan memimpin dengan legitimasi serendah itu. Ya, karena ini bagian dari kesalahan komunikasi publik beliau juga dan kepemimpinan beliau yang abai dengan aspirasi elit di DPRD maupun di level publik. Tapi apakah ribuan orang yang marah di depan kantor bupati itu bisa merepresentasikan secara keseluruhan suara atau aspirasi warga Pati, Pak Agung? Ya, saya tidak bisa mengatakan mewakili semua, tapi begini, saya punya banyak teman-teman dari Pati. Suaranya semuanya sumbang, Mas, terhadap kepemimpinan Pak Bupati. Dan yang menarik, ini suara, ini kan semuanya lengkap nih, suara orang Pati yang ada di banyak daerah, yang ada di luar negeri, kemudian disiarkan oleh berbagai macam media, baik yang mainstream, non-mainstream, netizen, semua se-Indonesia. Jadi fokus ke Pati. Jadi maksud saya, memang ada yang misalkan tidak pas, pasti ada yang istilahnya melawan itu. Tapi ini kan semuanya senada, Mas. Dan kebijakannya ternyata banyak yang problematik. Jadi PBB ini satu hal dari banyak masalah-masalah lain yang menumpuk. Yang itu maaf nih, saya akan memberikan koreksi kepada teman-teman di DPRD juga. Kenapa dibiarkan? Kenapa dilepas begitu saja Pak Bupati sehingga ya sur sendiri kalau bahasanya seperti itu, dan akhirnya memuncak kemarin gitu sampai kata salah seorang anggota dewan yang kemarin saya on air bareng itu Pak Teguh, sampai teman-teman anggota dewan mau ke kamar mandi saja, Mas, itu dikawal sama masyarakat supaya nggak lari ya, terus yang absen warga masyarakat sendiri. Iya. Ini perlu saya cek juga nih Pak Agung ke Pak Joni. Sebenarnya sampai kemarin itu komunikasi antara legislatif dengan eksekutif di Pati itu seperti apa tuh Pak? Kendalanya seperti apa? Gapnya itu sepertinya sampai gede banget dan puncaknya kemarin itu. Apa yang terjadi Pak di kompleks pemerintahan Pati itu Pak? Ya terima kasih Mas. Jadi ya jawab ya. Jadi memang kemarin itu contohnya saja lah. Jadi kami dari Partai Demokrat, kami kan di luar partai pengusung dan pendukungnya. Jadi kami melihat di partai pengusungnya saja itu kamu lihat juga buntu komunikasinya. Ya jadi memang ya kami sudah menghubungi lah, contohnya Gerindra aja sudah kita hubungi lah dari ketua DPRD kan saya ngeluhnya ke ketua DPRD ya, Pak Ketua ini gimana Pak Ketua gitu, udah kelihatan. Jadi dari Pak Ketua DPRD yang dari PDI Perjuangan, terus kemudian wakil ketua satu tuh dari Gerindra juga komunikasinya dari Gerindra sendiri juga sulit gitu loh, Pak. Ini bupatinya ini one man show ya, Pak Joni? Tidak pernah ada komunikasi dengan DPRD begitu? Ini tidak pernah dilibatkan. Kita mungkin suara kita tidak didengar mungkin, gitu ya. Itu yang terjadi. Itu saya bilang apa adanya. Kemudian yang jawab dengan Pak Agung tadi, jadi kami Pak di semangat dari Pansus Hak Angket, jadi kami itu terbuka sekali, transparan. Jadi kami buka selebar-lebarnya untuk pendemo bisa ikut masuk, masyarakat bisa ikut mengikuti langsung, termasuk pers semuanya bisa masuk semua, membuat live streaming kita persilahkan semua. Jadi memang supaya kami inginnya juga jangan sampai kita Pansus Hak Angket ini masuk angin juga anggotanya. Jadi kami itu bersemangat, iya Pak. Yang masuk angin itu maksudnya yang partai-partai pemerintah begitu ya? Bukan. Maksudnya gini Pak, maksudnya gini. Jangan sampai kamu tuh bisa nggak masuk angin gitu maksud saya. Kan gitu kan. Kalau tertutup kan wah ini jangan-jangan ya gitu Pak. Ini jangan-jangan wah ini dibayarin gini ya. Jangan sampai tertutup. Makanya kita buka dan ternyata teman-teman bagus semua. Gimana Pak Agung? Bahaya kalau misalkan main-main lagi, ini bahaya. Iya bahaya, betul. Jangan, betul Pak. Betul bagus, saya betul itu. Jadi itu kesepakatan teman-teman semua, 15 anggota Pansus Hak Angket itu semangat semua untuk ini segera kita maraton, bahkan rapat pagi siang malam kita tentukan. Cuman ini terbentur libur 17-an ini kita juga agak nggak enak nih, banyak lama sekali Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sabar Pak. Ini kewajiban kita sebagai warga negara nasional, kita rayakan dulu kemerdekaan bangsa kita. Cuma kan